lihatin aja ini lebih ke angka statistiknya, kejadiannya, kemudian ini level kompetensi untuk mengingatkan kalian bahwa kalau merupakan kasus kompetensi 4, jadi harus tuntas. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali mengenai patofisiologi asma. Bahwasanya ini merupakan suatu proses inflamasi yang terjadi akibat hipersensitivitas daripada imun tubuh, sehingga terjadi perjalanan penyakitnya, progresnya menjadi inflamasi. Nah, kejadiannya itu di saluran nafas akibat dari pelepasan dari sitokin yang memang ada di dalam tubuh. Merupakan suatu bronchial hiperresponsif. Dan ini merupakan hypersensitivity type 1 karena proses alergen, antibodi, mast cell, mediators, yang lainnya. Nah, dia ini gejalanya merupakan sesak, di mana di sini akan muncul tampak gejala klinisnya sesak karena airflow limitation. Jadi keterbatasan dari pernapasan. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau dia pada saat awal, maksudnya masih early gitu ya, belum proses kronis dan ulangan, kalau memang treatmentnya bagus, itu biasanya sembuhnya itu bisa sempurna tanpa meninggalkan yang nantinya kalau pada kondisi treatmentnya itu tidak tuntas, dia justru nanti akan menimbulkan satu remodeling. Remodeling itu akibat dari proses inflamasinya, maka terjadi kerusakan pada bronkusnya. Itulah nanti yang menyebabkan air limitation tadi, sehingga dia tidak bisa bernapas dengan full, dengan penuh gitu ya. Nah, secara fisiofarmakologi dari asma ini, tentunya ada faktor alergen. Tadi dari singgung bahwa hipersensitivitas, nah pemicunya bisa karena alergennya ini bisa karena debu, bisa karena udara dingin ya, bisa karena dari faktor yang lain-lain lah, pokoknya yang bisa menimbulkan kondisi di mana terbangkitnya dari sitokin di dalam tubuh, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadi reaksi pada eosinofil ini, maka akan terjadi juga lanjutannya terjadi plasma leukodem pada saluran nafas. Ini yang menyebabkan dia semakin sulit bernapas, karena kalau memang sudah pada kondisi dia itu serangan, maka bronkusnya akan konstriksi. Ditambah pula nanti kalau sudah terjadi odem, apalagi kalau sudah terjadi plasmalik odem di mana cairannya sudah keluar, terjadi mukus banyak, itu nanti akan semakin memperparah dari proses penyakitnya. Nah, ini merupakan satu progresivitas gitu ya. Kalau cepat tertanggulangi itu akan semakin baik. Jadi ada di sini prosesnya, terjadi alergi, ada proses pelepasan histamin, prostaglandin, terjadinya bronkokonstriksi. Nah, sebenarnya keseimbangan itu sudah ada di dalam tubuh, di mana ada keseimbangan reseptor H1, H2. Kalau yang terlalu terangsang yang H1 di sini, tapi H2 di sini bukan maksudnya H2 untuk mengimbangin H1 di sini ya. Ini kalau yang H1 ini lebih dia ke proses alergi, tapi kalau yang H2 itu lebih ke proses yang juga nanti ada di sini untuk yang lambung ya, selain di
di bronko sebagai dia bronkodilatasi, dia juga nanti untuk ke proses di lambung itu juga mempengaruhi untuk reseptor-reseptornya. Nah, tapi kalau yang untuk yang reseptor H1-nya ini lebih di SSP. Nah, ini semuanya nanti akan menyebabkan proses alergi ini, menyebabkan proses yang terjadi adalah inflamasi. Perlu diingat di sini, kalau misalnya terjadi sesuatu pada injury gitu ya, pada di mana terjadi fosfolipid, kemudian dengan fosfolipase akan membentuk asam arachidonat, kemudian di dalam tubuh juga punya enzim yang namanya siklooksigenase dan enzim lipooksigenase. Nah, kalau lipooksigenase ini dia nanti turun-turunannya itu akan ke leukotrien yang lebih ke memicu juga, akibatnya akan terjadi bronkokonstriksi. Sementara penyeimbangnya adalah COX. Jadi kalau pada sistem COX di sini akan terangsang, maka dia nanti akan mengeluarkan yang namanya PGI2, tromboksan H2, PGF2. Jadi kalau untuk lebih ke prosesnya di sini adalah justru kalian diingatkan, kalau misalnya pada asma, orang yang asma, kemudian kalian tidak menanyakan kalau kalian mau memberi, dia ini, dia punya riwayat misalnya sakit osteoartritis, dia butuh NSAID untuk menanggulangi nyerinya. Kemudian kalian memberi sediaan NSAID, tapi dia punya riwayat asma. Oke? Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi penyeimbang yang LOX ini tadi, ini dihambat kan? Akibat dari dihambat di sini, maka sistem LOX-nya akan meningkat. Nah, ini justru akan menyebabkan asmanya kumat. Apa pesannya di sini? Pesannya adalah hati-hati kalau kalian mau memberikan obat NSAID. Tanyakan riwayat, apalagi kalau kalian memang mau memberikan kalau misalnya dia datang dengan riwayat obat-obat, membutuhkan obat-obat NSAID, kalian harus tanyakan gitu ya, maka dia punya riwayat asma. Jadi nanti kalau kalian memberikan NSAID, jangan pula pada saat dia datang asmanya nggak kumat, tapi karena kalian kasih NSAID, asmanya menjadi kumat. Paham? Nah, kemudian ini lebih kepada hati-hati dari penggunaan NSAID di sini lebih ya, untuk supaya jangan nanti karena kalian memberikan itu nanti akan cenderung menyebabkan NSAID induced asthma. Bagaimana mekanismenya? Ini tadi. Jadi kalau orang datang dengan osteoartritis tapi dia sebenarnya punya riwayat asma, kalian kasih NSAID untuk osteoartritisnya, padahal tadinya asmanya nggak apa-apa, bisa menjadi kumat. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana bisa muncul asmanya. Makanya sering disebut NSAID induced asthma. Nah, jadi ini yang sehat, kemudian dia yang terjadi kontraksi gitu ya. Dan dimana yang satunya lagi normal, tapi pada satu kondisi yang di sini sudah terjadi adanya mukos
kemudian plasma exudation, terjadi kerusakan dari bronkusnya. Halo, masih bisa didengar? Ya dok. Nah, sekarang perlu uh, mengetahui apa sih tujuan dari terapi asma. Prinsipnya, prinsipnya di mana di sini terjadi bronkokonstriksi. Tujuannya lapangkan, segera lapangkan. Makanya obat pilihan pada asma ini, walaupun dia ada tiga golongan obat yang bisa digunakan pada kondisi asma, tapi obat pilihannya dari yang ketiga ini adalah yang pertama itu yang derivat dari beta 2 agonis. Kenapa? Karena memang dia langsung berfungsi, langsung mendilatasi secara cepat. Jadi pada saat asma terjadi konstriksi, kita berikan obat, ada 3 pilihan. Tapi yang menjadi pilihan utama adalah yang beta 2 agonis. Kemudian pada kasus yang secara akut ya, kemudian lakukan education pada asma management, dan prevent chronic symptom. Jadi hindari ya gejala-gejala yang kronik. Kalau bisa hindari, kalau memang ada faktor alergen yang sudah diketahui, itu dihindari. Kemudian maintain normal activity level, dan di sini harus dipilihkan obat-obat yang mempunyai efek samping paling minimal. Nah, ada beberapa di sini yang bisa kita gunakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa pilihan obat. Ada 3. Satu tadi beta 2 agonis. Kemudian apalagi? Yang untuk bronkodilatasinya apa? Beta 2 agonis. Kemudian apa? Halo? Ya dok. Satu beta 2 agonis. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Kurang tahu dok. Apa? Tadi ada yang jawab apa? Saya nggak dengar. Ini Izin dok. Suaranya putus-putus dok. Izin dok. Dokter terputus sepertinya dok.
Ini tadi sampai mana ya? Sampai sini? Iya, Dok. Iya, Dok. Oke, intervention pada asma. Jadi hindari alergen karena dia bisa menginduce dan men-trigger dari inflamasi serta terjadinya airway hiperresponsif yang dimana di sini bisa kita gunakan. Nah, makanya lah ada penggunaan kortikosteroid di sini. Tapi bedakan tujuannya. Jadi kalau misalnya tadi bronkokonstriksi, berarti tujuan kita mengobati dengan beta-2 agonis itu lebih kepada gejala. Jadi faktornya sendiri adalah proses hiperresponsif yang berjalan menjadi proses inflamasi. Karena terlepasnya mediator-mediator inflamasi sebagai ikutannya. Disinilah perlunya nanti penggunaan kortikosteroid. Paham ya? Karena kalau enggak, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa saja nanti yang kita takutkan adalah terjadinya remodeling. Jadi dia proses penyembuhan, tapi penyembuhan itu sudah menyebabkan seperti parut lah ya istilahnya, udah bentuknya udah enggak seperti normal lagi. Itu yang disebut dengan remodeling, sehingga terjadi limitation daripada airway yang menyebabkan airway obstruction. Nah, jadi secara umum pharmacologic approach to treatment of asthma. Jadi ada istilahnya kalau manajemen daripada asma ini, ada istilah pengobatan untuk relievers dan ada sebagai controllers. Makanya tadi targetnya mana dulu nih? Kita mau ke penyebabnya atau mau ke atau mau sebagai simptom saja. Jadi kalau hanya sebagai simptom berarti relievers. Tapi ini juga memang perlu. Kenapa? Pada asma itu kalau tiba-tiba dia constrict itu orangnya benar-benar susah napas dan itu sangat berbahaya karena oksigen itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi ini keduanya perlu. Sementara controllers itu dia memang lebih kepada tujuan goal-nya itu dari treatment-nya adalah untuk menghindari terjadinya remodeling karena proses inflamasi yang terus berjalan. Gitu. Makanya obatnya di sini nanti kalau yang untuk relievers ini bisa kita gunakan beta-2 adrenergic agent, kemudian ada antikonvulsantin ini termasuk bronchodilators ya, bronchodilators. Jadi kalau istilah relievers itu cepat dikembalikan, dirilis. Nah, controllers pada kondisi dia demand pada satu kasus asma yang dia memang butuh tindakan cepat, kita berikan dia yang short acting karena obat-obat yang short acting itu cepat bekerja. Walaupun tanda kutip dia nanti duration-nya juga akan lebih cepat. Makanya dia bukan sebagai controllers. Tapi dia begitu dengan cepat akan mengembalikan kondisi konstriksi dari bronkus. Sementara kalau yang controllers di sini untuk mengontrol treatmentnya, jadi dia untuk yang di sini menghindari proses mediator inflamasi yang terus keluar, mencegah terjadinya remodeling, maka kita memberikan kortikosteroid. Dan pilihan sebagai controllers untuk bronchodilatorsnya di sini yang long acting pilihannya. Ada yang bisa juga nanti ada yang beta-2 adrenergic agent karena beta-2 ini juga ada yang short acting, ada yang long acting juga cara kerjanya. Jadi maksudnya pilihan sediaan obatnya ada yang
long acting, ada yang short acting. Kemudian kita gunakan metilsantin. Makanya tadi saya ada tanya kan, apa aja kelompok obat yang digunakan sebagai bronkodilator. Satu, tadi saya sudah sebutkan beta 2 adrenergic agent. Yang kedua, ini antikolinergik, antimuskarinik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah derivat metilsantin. Nah, kalau di sini kita memisahnya karena kita mau treatmentnya ini sesuai manajemennya, ada yang relievers sebagai relievers cepat, tapi juga ada yang sebagai controller, sebagai pemaintainnya. Nah, ada juga untuk controllersnya itu yang kelompok promolin, sodium, ada yang leukotriene inhibitors, dan ada anti-IgE monoclonal antibody. Oke, di sini yang untuk kelompok yang beta 2 agonis ya, yang maksudnya beta agonis lah, karena di sini dimasukkan epinefrin. Sementara epinefrin itu sifatnya tidak selektif, dia beta agonis. Bisa ke beta 1, bisa ke beta 2. Tapi kalau yang dia beta yang seperti salmeterol itu sudah yang selektif. Di sini secara simpel pada slide ini bisa kita mengingat gitu ya. Jadi kalau untuk penggunaan obatnya tadi ada yang beta agonis. Yang selektif lebih baik, yang ke beta 2 agonis. Kemudian seperti yang dia contoh obatnya tadi salmeterol, kemudian ada yang metilsantin. Derivat metilsantin seperti teopilin. Kemudian ada yang derivat dari antikolinergik atau muskarinik antagonis. Nah, jadi dari yang kondisi normal bronkodilatasi dengan bronchial tone, kemudian bisa nanti terjadi bronkokonstriksi pada kondisi dia asma, maka kerja daripada beta 2 agonis di sini, dia akan menyebabkan ATP dengan peran adenylyl siklase. Dia akan mempertahankan kondisinya sehingga siklik KMT-nya tetap meningkat sehingga mempertahankan bronchial tone, tidak terjadi bronkokonstriksi. Jadi artinya dia bronkodilatasi. Jadi dia mendilatasi. Dan dia menduduki reseptor 2 di bronkus. Nah, sementara kalau teopilin ini nantinya dia akan menghambat dari dengan peran fosfodiesterase, menghambat yang siklik AMP ini dari yang ATP berubah menjadi AMP, sehingga ini tetap bisa dipertahankan dalam kondisi bronkodilatasi. Dan dia juga berperan pada sistem adenosin, ya. Jadi dia dikenal sebagai muscle relaksan. Jadi muscle relaksan, fokus relaksasi ya dilatasi gitu ya. Tapi kerjanya ini dia lebih pada seluruh otot polos. Jadi kerjanya lebih luas. Jadi ya tentunya juga efek sampingnya juga lebih banyak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kita memberikan obat. Salah satunya tadi sudah dijelaskan, dia harus cepat atau kita mau proses merelief atau sebagai controller. Kemudian pada kondisi ini dia untuk controller, kalau controller berarti dia lebih kepada yang derivat metilsantin, tapi kalau dia relievers dia lebih kepada yang beta 2 agonis. Walaupun bisa juga dipakai yang beta 2 agonis karena dia ada juga yang penggunaannya bukan hanya sebagai short acting, tapi juga long acting.
Berikutnya untuk yang muskarinik. Nah, di sini pada faktor alergen yang mengakibatkan nantinya reseptor dari maksudnya muskarinik di perserapan kolinergik itu nanti akan terjadi perangsangan yang mengakibatkan terjadinya konstriksi. Nah, obat yang muskarinik antagonis ini akan berkompetisi dengan asetilkolin menduduki reseptor muskariniknya, sehingga tidak terjadi kondisi bronkokonstriksi. Sampai sini bisa diikuti penjelasan tentang patofisiopharmakologi dari bronkodilator? Bisa dong. Bisa. Nah, inilah dia yang saya jelaskan tadi, bahwa yang ada beta 2 agonis, ada yang short acting, salbutamol ya, long acting, salmeterol. Kemudian ada pilihan-pilihan lainnya. Nah, di sini duration of action-nya bisa kita lihat mana nih yang long acting, tadi salmeterol ya. Kalau yang short acting, salbutamol. Kalau selektivitasnya ke beta 2 salbutamol oke, salmeterol juga oke. Ini prinsipnya sih ya dia lebih selektif gitu ya. Jadi kerjanya itu sebenarnya untuk merelaksasi dari airway smooth muscle, dan dia punya efek lainnya mengenhance mucociliary clearance, karena pada proses inflamasi kan tadi ada terjadi sekret ya gitu ya, bisa keluar gitu, mengakibatkan pada saluran pernapasan itu akan menjadi semakin sudah konstriksi, ditambah lagi ada odem, kemudian ada lagi sekret. Nah, itu nanti akan semakin menyulitkan untuk bernapas. Maka efek obat ini juga meningkatkan mucociliary clearance, jadi dibersihkan gitu ya. Dan mendecrease vascular permeability. Dan ini membantu untuk proses meredakan dari odem yang terjadi. Oke. Nah, ini mengingatkan bahwa hati-hati pada di sini ada yang namanya exercise induced bronchospasm. Jadi ada orang yang asma, kemudian dia melakukan exercise atau olahraga, bisa nanti tiba-tiba asmanya kambuh. Makanya orang yang sudah punya asma, jadi bisa macam-macam ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sistem imun tubuhnya juga yang terjadi hipersensitivitas, makanya ini yang akan menimbulkan reaksi mediator inflamasi gitu ya, terlepas itu yang akan menyebabkan terjadi bronkospasm. Bisa tiba-tiba asmanya menjadi kambuh, maka ini harus hati-hati. Dan ini bisa dengan di handle atau di cover dengan beta 2, pemberian beta 2 adrenergic agonist short acting, karena dia kondisinya biasanya ini terjadinya cepat, jadi butuh relief. Jadi kondisi yang cepat juga harus dilatasikan bronkusnya. Nah, namun obat ini punya efek samping seperti bisa menyebabkan tremor, palpitasi, headache, dan terjadinya peningkatan blood pressure. Ini sebenarnya lebih kepada pengaktifan dari sistem saraf simpatis. Untuk yang salbutamol, ini dosisnya digunakan bisa 4-6 jam sekali diberi pada pemberiannya. Kemudian ada obatnya ini ada dalam bentuk yang dia diberikan bisa nebul atau oral atau bisa di spray seperti itu ya.
keuntungannya quick action rescue therapy. Side effect-nya tadi udah disebutkan. Nah, kemudian ada yang tadi dikatakan bahwa ada yang seperti salmeterol, formoterol, dan ada bentuk sediaan yang sustained release salbutamol. Padahal kita tahu tadi kan salbutamol itu kerjanya cepat kan, tapi kalau dia sudah dibuat dalam bentuk sediaan sustained release, jadi lepas lambat, itu nanti bisa menjadi penggunaannya long acting. Adrenergic bronchodilator long acting agent. Nah, obat-obat yang untuk penggunaan long acting ini, baik yang beta 2 agonis ini bisa dikombinasikan dengan steroid dalam satu kemasan. Jadi penggunaannya seperti itu. Cuma nanti gini, terkondisinya kita kan kalau penggunaan dari kortikosteroid itu nggak boleh berlama-lama. Kenapa? Kenapa? Karena bisa terkena Cushing syndrome, Dok. Cushing syndrome. Kalau dia yang spray, bisa Cushing syndrome? Biasanya kalau yang sudah menyebabkan seperti Cushing syndrome atau penekanan dari sistem imun gitu ya, itu lebih kepada penggunaan yang pemberian oral. Tapi kalau pemberian yang spray gitu ya, itu tidak seperti itu. Efek yang kita takutkan sebenarnya adalah lebih ke ini, jamur. Jadi nanti bisa tumbuh jamur gitu ya, gampang terjadi tumbuh jamur. Nah, akan repot kalau jamurnya itu nanti bisa tumbuh di daerah pada saat kita memberikan spray itu kan daerah mulut, tenggorok. Nah, di situ kalau itu nanti akan jadi repot. Jadi harus ada saya sebutkan di sini perlunya monitoring dari kemajuan dari terapi dan juga apakah muncul dari efek samping obat yang kita berikan. Oke. Nah, ini kan inhaled. Nah, itu kalau yang kortikosteroid. Kalau yang beta 2 agonis, sebenarnya dia kurang ke sistemik efeknya kalau dia yang diberikan inhaled atau yang diberikan spray. Kemudian untuk yang salmeterol ini long acting. Nah, kemudian di sini advantage-nya long acting, side effect problems. Dia slow onset ya tentunya di sini karena dia penggunaannya untuk lebih kepada maintain, maka mula kerjanya juga lambat. Maka beda kalau yang untuk relievers. Kalau relievers tadi onsetnya itu cepat karena dia penggunaannya itu short acting. Ini kurang lebih sama, ini kita lanjut ke yang antikolinergik. Nah, antikolinergik, kalian tentunya kenal atropin ya. Nah, dia termasuk yang kelompok yang tertiary ammonium compound, dan kalau yang digunakan pada obat asma, dia kelompok yang quaternary ammonium compound. Bedanya, kalau dia yang tertiary ini, dia bisa menembus ke susunan saraf pusat. Jadi, kalau secara dari mekanisme kerja bisa dia kerja sama seperti tadi adrenalin, bisa untuk asma, untuk bronkodilator bisa,
tapi dia efeknya luas gitu ya, sehingga nanti banyak yang bisa dipengaruhinya. Termasuk juga kelompok yang kelompok kedua ini anticholinergic bronchodilators, di mana di sini ada kelompok yang tertiary dan quaternary. Yang dipakai adalah yang quaternary. Apakah itu ipratropium atau tiotropium bromide. Oke, nah di sini dia memang tadi dikatakan kalau dari mekanisme kerjanya gimana mencegah asma. Tadi kan sudah saya jelaskan. Gimana caranya? Ayo, lupa. Gimana caranya? Ini lupa atau memang putus lagi? Tidak putus, Dok. Oh, jadi kenapa nggak dijawab? Jawablah. Tadi kan sudah saya sebutkan. Di sini pun ada kok, tinggal baca aja kalian dasar. Mechanism of action, block the effect of acetylcholine release from cholinergic nerves in the airway. Jadi sebenarnya penggunaan anticholinergic yang ipratropium bromida atau tiotropium bromide itu prinsipnya adalah dia akan berkompetisi dengan asetilkolin dalam menduduki reseptor muscarinic. Makanya dia disebut dengan anti-muscarinic agent. Nah, tadi kan proses patofisiologinya kalau ada alergen, maka nanti akan ada perangsangan dari saraf parasimpatis yang menyebabkan nanti akan terjadilah bronkokonstriksinya. Sementara karena apa? Karena itu akan terangsang asetilkolin menduduki reseptor muscarinic, maka akan terjadi bronkokonstriksi. Itulah sebabnya kita menggunakan obat anticholinergic. Dia akan berkompetisi dengan asetilkolin menduduki reseptor muscarinic. Nah, secara dari pilihannya tadi, kalau dia yang beta 2 itu lebih pilihannya ke asma, pada penggunaan asma. Tapi kalau pada yang anticholinergic ini lebih kepada penyakit COPD, PPOK. Tahu? COPD, chronic obstruction pulmonary disease. Ya, sebenarnya dia kan kalau alergennya apa di situ? Adalah rokok, asap rokok, ya kan? Ya, Dok. Nah, sementara kalau asma tadi itu lebih kepada banyak hal yang bisa memicunya ya. Tadi udah saya sebutkan faktor-faktornya apa saja. Kemudian, nah sebagaimana di sini dia akan melawan dari efek cholinergic perangsangan, dia kan sebagai antinya, maka efek sampingnya nanti justru akan terjadi mulut kering. Karena mulut kering, maka mulut itu terasa bitter, pahit, pedar gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke controllers. Controllers di sini kita menggunakan corticosteroid, bisa pilihannya ada long-acting bronchodilators, beta-2 adrenergic agent, ada yang derivat beta blockers methylxanthine, kemudian ada yang cromolyn sodium, ada leukotriene inhibitor, dan anti-IgE monoklonal. Nah, kortikosteroid kayaknya sudah ada pernah dibahas kortikosteroid sendiri gitu ya.
Tapi ini kita singgung kembali bahwasannya dia ada yang digunakan inhalasi, ada yang digunakan sistemik pilihannya. Tapi kalau pada penggunaan asma, bisa untuk yang penggabungan, tentunya yang di inhale ini bisa digabung dengan yang beta 2 agonis. Atau dia terpisah gitu, terpisah sendiri masing-masing bisa. Tergantung dari sediaan obatnya. Kemudian ada yang sistemik, bisa kita berikan derivat dari prednisolon dan yang lainnya. Tapi kalau yang sistemik, kalau pemakaian jangka panjang, karena dia oral, luas, itu nanti takutnya bisa mengganggu ke banyak sistem di dalam tubuh. Oke, nah jadi dia reduce pathologic sign of airway inflammation in part by inhibition production of anti-inflammatory cytokine. Jadi dia akan menghambat pengeluaran sitokin-sitokin akibat inflamasi yang terjadi. Sehingga dia akan mencegah terjadinya proses remodeling. Kerusakan pada bronkus. Side effect, nah itu dia tadi, karena dia misalnya digunakan inhale, dia bukan secara dia lebih ke seperti tadi timbul penyakit yang lainnya atau penekanan dari sistem imun lainnya, tapi dia lebih ke dalam hal di sini karena penggunaannya di daerah rongga mulut, daerah kerongkongan gitu ya, tenggorok, maka sangat rentan untuk terjadi oropharyngeal candidiasis. Oke. Nah, ini contoh bentuk sediaannya, ada yang beclomethasone, ada budesonide, fluticasone, dan lain-lain. Sistemik, oral, parenteral, mechanism of action ya sama seperti yang inhale glucocorticoid, cuma efeknya lebih luas. Nah, jadi kalau penggunaan long term ini sangat rentan pada kondisi nanti bisa terjadi penekanan dari sistem tubuh sehingga mengganggu banyak fungsi tubuh. Jadi kita bisa memberikannya daily tapi tidak berlama-lama. Kemudian bisa kita buat menjadi alternate day. Jadi kita bikin variasi pemberian, bisa sehari dikasih, besok enggak, sekali dikasih gitu. Bisa diselang-seling seperti itu. Ini untuk pada kasus-kasus mengontrol severe persistent asma. Jadi udah berat nih kasusnya. Jadi mau nggak mau memang harus digunakan penggunaan yang long term dari oral glucocorticoid. Kita harus memvariasikan cara pemberiannya ya. Nah ini secara kalau pemberian sistemik banyak yang bisa terjadi efek sampingnya, bisa osteoporosis, bisa terjadi diabetes, hypothalamic pituitary axis suppression, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga, derivat santin. Santin ini natural. Ada yang dalam bentuk sehari-hari yang sering kita konsumsi, yaitu kopi. Kafein di dalam kopi. Nah, dia juga merupakan derivat dari santin. Kemudian ada yang theophylline, ini ada pada tea, dan ada juga pada coklat, yaitu bentuk theobromine. Nah, kemudian ada yang bentuk sintetiknya. Metilsantin ini bisa diberikan oral atau parenteral.
Nah, tadi kan sudah disebutkan tadi kan, dia akan mempengaruhi adenosin dan juga dia akan mempengaruhi fosfodiesterase sehingga ATP tidak membentuk menjadi AMP, sehingga dia bronchial tone-nya tetap tidak menjadi bronkokonstriksi. Jadi dia mengakibatkan otot polos bronkusnya relaksasi. Tapi dia secara umum akan bekerja pada seluruh otot polos. Ini side effect-nya karena dia luas, dia juga bisa mempengaruhi ke gastrointestinal, kardiovaskular, CNS, dan yang lainnya. Oke, untuk yang bronkodilator selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke yang controller lainnya? Nggak ada? Izin bertanya, Dok. Ya, mau nanya apa? Untuk beta 2 agonisnya, untuk yang controller sama relievernya beda sediaan ya, Dok? Iya, beda. Kan tadi udah ditunjukkan, yang ini saya lihatkan lagi ya. Nih, ada yang short acting, ada yang long acting. Jadi, Dok, apakah boleh diberikan secara bersamaan, Dok? Untuk short acting-nya kita beri beta agonis. Pertanyaannya bagus. Apakah boleh digunakan bersamaan? Makanya lihat kasusnya. Kalau pada kasus dia yang membutuhkan tindakan cepat, jadi tiba-tiba dia stuck nih, maka dia harus dikasih yang short acting. Jelas? Maka dia harus dikasih yang short acting. Harus cepat bronkusnya itu harus cepat dilatasi. Maka pilihannya seperti salbutamol, kemudian ada yang levobuterol, dan yang lainnya. Nah, ini bisa dalam bentuk tablet, ada yang bentuk inhale, ada yang bentuk injeksi. Kalau pada kasus yang memang benar-benar dia emergency, tidak bisa tidak, harus masuk cepat ke sistemik dalam langsung cepat ke target. Gitu. Makanya pada kasus-kasus yang asma yang mengancam maksudnya yang ada itu istilahnya asmanya udah berat sekali itu. Nah, dia pakai nebulizer, dia udah nggak sanggup nafas. Oke? Nah, di situ bisa diberikan yang kondisi ya harus dilebarkan dulu secepatnya. Adapun yang long acting ini, dia juga memang fungsinya melebarkan gitu ya, mendilatasi, tapi karena dia long acting, bedanya adalah dengan short acting, tadi kan sudah disebutkan. Onset kerjanya lama. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau cepat efeknya kita dapat, ini udah sesak nih gitu ya. Gimana sih kalau orang sesak tuh kan kayaknya perasaan mau mati gitu ya. Dan juga memang harus tercukupi oksigen ke otak, ya kan? Sehingga itulah yang menyebabkan kondisinya urgent. Kalau pada orang yang sesak harus cepat gitu. Nah, nggak bisa dia diberikan yang penggunaan long acting karena onsetnya lama. Nah, kalau pada treatmentnya, gimana nih? Apakah kita layak kita gabung keduanya? Gitu tadi pertanyaannya kan? Iya, Dok. Layak nggak? Harus diingat, kita boleh menggunakan obat yang lebih dari satu, maksudnya kombinasi, tapi syaratnya tidak dengan mekanisme kerja yang sama. Nah, ini kan targetnya sama kerjanya. Kalau kita mau menggabungkan, ya gabungkanlah misalnya yang penggunaan dari derivat beta agonis dengan penggunaan yang metilsantin misalnya gitu. Tapi tetap dilihat kondisinya. Kalau kita mau merilis cepat, tetap pilihannya adalah yang short acting. Paham? Paham?
Berarti dok, kalau udah short actingnya beta agonis, yang long actingnya bisa yang lain seperti methyl samping gitu dok. Nah, kalau short actingnya misalnya, kondisinya ini kan dia diberikanlah salbutamol yang spray misalnya, ya kan? Tapi pada kondisi ini dia kondisinya belum bisa mengembalikan, kan gitu tuh kan? Kalau misalnya udah terkembalikan, ngapain kita gabung? Kan itu kan? Itu dulu dipahami. Jadi pada satu kondisi serangan, kalau misalnya dia sudah tertanggulangi dengan short acting yang satu saja, kenapa kita harus menggabung gitu? Ini tindakan awal loh, tindakan awal. Beda nanti. Makanya ada yang relievers sama controller. Relievers itu adalah pada saat kasus ini harus cepat dikembalikan bronkokonstriksinya. Tapi kalau dia controller, itu lebih mengontrol dalam hal jangan sampai ini terjadi nanti damage dari bronkusnya, dan juga untuk membantu dilatasinya tetap berjalan gitu. Makanya kalau kita melihat di yang relievers di sini, nah, controllers di sini ada penggabungan dari bisa long acting dengan corticosteroid, ini bisa digabung gitu ya. Tapi kalau yang relievers ini tidak menggabungkan pada satu kondisi, dia kalau mau cepat tidak bisa digabungkan dengan kelompok yang cepat dan lama pada kondisi untuk pada satu kondisi yang kita mau cepat dikembalikan, nggak bisa gitu. Dia harus mengkombinasi obat itu tidak dengan mekanisme kerja yang sama. Paham? Paham dok. Oke, tadi kita lanjut sampai, kalau nggak ada lagi kita lanjut ke ini tadi udah ya. Kita masuk ke ini. Nah, mast cell stabilize agent. Tadi kan kita sudah memahami patofisiologinya, ada peran dari mast cell dalam membantu pelepasan dari mediator-mediator inflamasi tadi kan. Maka di sini kita memberikan mast cell stabilizing agent untuk menghambat aktivasi dari mast cell di airway, sehingga dia nanti akan mencegah rilis dari mediator yang provok asma simptom. Itulah kerjanya. Kenapa kita memberikan mast cell stabilize agent? Karena secara patofisiologi bisa tahu tempat kerjanya. Nah, bisa dijelaskan secara mekanisme kerja obatnya. Jelas ya? Tapi di sini kekurangannya, dia ekspensif, mahal. Penggunaannya juga 4 times a day. Terlalu sering. Gitu ya. Nah, jadi ada faktor-faktor keuntungan obat ini apa, kemudian ada kekurangannya. Jadi kalian sudah dikenalkan farmakologinya, nanti kalau kalian ketemu kondisi pasiennya yang bagaimana, itulah pertimbangkan obat mana yang paling cocok. Karena tidak semua pasien itu bisa disamakan obatnya. Maksudnya pada kondisi-kondisi itu subjektif sifatnya, jadi nggak bisa sama. Ada yang dia bisa dengan obat ini, tapi ada yang ternyata dengan yang lain beda gitu reaksinya, gitu ya. Dan juga dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari cara farmakologi obat itu sendiri. Nah, berikutnya adalah yang promolin dan nedopromil. Di mana di sini dia ini untuk apa namanya, penggunaan daripada promolin, kekurangannya dia di sini bisa mengakibatkan
Nah ya, di sini dryness, wheezing, nausea, kemudian ada batuk, tapi sebenarnya nggak terlalu ini ya, selain dari dia. Nah, kalau untuk yang leukotriene modifiers ini, dia ini contoh obatnya Zafirlukas, Montelukast, dan Zileton. Ini lebih ke leukotriene, tapi dia ada yang tingkat reseptor, kemudian ada dia yang pada tingkat apa namanya, seperti enzimnya gitu ya, 5-lipoxy inhibitor. Jadi sebelum dia terlepas menjadi satu leukotriene, dia itu disintesis di 5-lipoxygenase. Maka obat leukotriene modifiers ini akan bisa bekerja di enzimnya sehingga dia bisa menghambat di 5-lipoxygenase inhibitor atau di tingkat reseptornya itu sendiri. Dia akan berkompetisi dengan leukotriennya. Oke, kemudian ini tadi ya, ini penjelasannya. 5-lipoxygenase inhibitor memblok sintesis dari leukotriene. Sementara kalau reseptor antagonisnya langsung, dia bekerja memblok langsung di tingkat reseptornya. Jadi obatnya ada yang Montelukast, itu ke tingkat reseptor, yang Kaskas, Montelukast, Zafirlukast itu di tingkat reseptor kerjanya. Tapi kalau untuk tingkat enzimnya, di enzim 5-lipoxygenase inhibitor, itu obatnya adalah yang Zileton. Oke. Nah, ini efek ke samping liver toxicity dan ya udah banyak ya. Cuma kalau dari sepanjang yang kita lihat pada kasus-kasus asma, ini obat kalau memang sudah tidak mampu lagi dikontrol dengan kortikosteroid, maka obat ini yang masuk gitu. Paham ya? Kemudian ada yang IgE antibody, omalizumab. Nah, ini juga ya sama seperti yang obat-obat nedopromil yang stabilizing itu tadi, dan juga yang Zafirlukast, Montelukast, termasuk juga ini omalizumab ini obat-obatnya mahal. Sementara kalau kenapa kortikosteroid itu masih terus dipakai? Karena dia memang murah gitu ya. Dan masih efektif juga. Makanya pada kasus-kasus berat, inilah perlu ditambahkan obat-obat yang ini gitu ya. Nah, tentu targetnya di sini ke antibodinya, ke IgG-nya langsung dia bekerja. Oke, saya rasa itu untuk secara simpel berarti ada relievers, ada controllers, ada penggunaan bronchodilator, ada 3 sediaan yaitu beta-2 agonis, kemudian ada yang antimuskarinik, kemudian ada yang metilsantin, dan untuk yang beta-2 agonis sendiri bisa sebagai relieversnya yang short acting, tapi ada juga bisa dipakai untuk yang long acting dari bronchodilator untuk beta-2 agonisnya seperti yang salmeterol tadi ya. Kemudian kalau untuk yang controllersnya bisa digunakan yang long acting beta-2 agonis atau metilsantin, atau digunakan
kombinasinya dengan kortikosteroid, itu juga bisa ditambahkan dengan pilihan alternatif lainnya, alternatif kombinasi lainnya. Kita pilihkan apakah tadi yang derivat dia yang mast cell stabilizing inhibitor, sehingga dia nanti akan mempengaruhi sel mastnya dalam merilis sitokin, sehingga faktor yang mencetuskan asma itu akan terhambat. Kemudian dari yang yaitu contoh obatnya nodokromil, promolin itu ya contoh obatnya. Kemudian dia dari yang leukotrien, dia ada yang targetnya itu pada tingkat enzimnya 5-lipoxy 5-lipoxy inhibitor. Jadi dia pada tingkat enzim kerjanya itu seperti apa tadi? Kalau yang ke reseptor Montelukast, Zapirukas, ada kas-kasnya. Kalau yang dia ke tingkat enzimnya apa? Apa tadi? Halo? Halo? Ada orang nggak? Ya, Dok. Penjelasan saya jelas didengar nggak? Jelas, Dok. Jelas. Jadi tadi saya nanya kok nggak dijawab. Tadi kan controllers bisa kita gunakan kortikosteroid, bisa kita gunakan apa tadi? Long acting dari beta 2 agonis, kemudian kita bisa gunakan metilsantin. Atau saya terlalu cepat ya? Maka kalian nggak ingat. Ya, Dok. Saya panggil lah satu-satu kalau kayak gini ceritanya. Nggak jelas. Mana nih orang-orangnya? Ini putus atau gimana sih? Ya, Dok. Gimana penjelasannya? Jelas atau enggak? Jelas, Dok. Tapi kenapa saya nanya? Tadi kan kalau yang leukotriene inhibitor itu ada yang di tingkat enzimnya bekerja, ada yang di tingkat reseptornya. Apa aja kalau di tingkat enzim namanya apa obatnya? Lipoksi lupa deh. Bisa ya? Berarti saya terlalu cepat ya barangkali ya. Sampai di sini tadi kan, mast cell stabilizing agent. Nah, karena patofisiologinya dia itu asma itu kambuh atau terpicu karena rilis dari mediator inflamasi. Maka peran dari mast cell stabilizing agent ini akan menghambat aktivasi dari mast cell di airway, di saluran napas, sehingga dia mencegah pelepasan dari mediator inflamasi, sehingga menghambat penyakit asma itu kumat. Gitu. Sampai sini jelas. Contoh obatnya promolin, nodokromil. Oke. Nah, yang ini yang saya tanya. Leukotriene itu ada targetnya langsung ke reseptor, ada yang ke enzimnya. Enzimnya targetnya apa? Di target 5-lipoxygenase
inhibitor. Dia akan menghambat di situ kerja obat. Obatnya apa namanya? Zileton. Tapi kalau dia di tingkat reseptor, dia ini akan berkompetisi menduduki reseptor cysteine leukotriene, CYP1 reseptor, nama jenis reseptornya. Dia berkompetisi dengan Montelukast dengan Zafir Lukas, contoh obatnya. Nah, sementara ada lagi satu lagi yang langsung ke antibodinya, ke IgE-nya, itu. Seperti contohnya omalizumab. Paham? Paham, Mbak. Nah, jadi apa fungsinya obat-obat ini? Kapan dia kita gunakan? Untuk alternatif, Alternatif dari di penggunaan? glukokortikoid. Ya, jadi kan tadi kan udah dijelaskan, ada kasus-kasus yang karena ini asmanya bola balik kumat, relapse. Jadi kronis dia, sehingga membutuhkan untuk penggunaan yang long acting untuk maintain. Jadi penggunaan apa namanya si kortikosteroidnya digunakan yang long acting, maksudnya yang untuk jangka panjang gitu. Tidak yang dalam bentuk spray, tapi dia diberikan yang bisa dalam bentuk tablet. Tapi kan tadi sudah jelas sistemik, kalau dia masuk dan dalam kondisi lama itu akan banyak merusak fungsi sel tubuh. Karena memang dia kerja target dari obat steroid ini, dia langsung ke inti sel. Ada banyak sel di dalam tubuh, makanya dia banyak merusak gitu. Makanya kalau diberikan berlama-lama itu nanti akan efeknya tidak baik. Ya. Jadi salah satu alternatifnya adalah dengan penggunaan obat-obat yang pilihan ini tadi. Ada yang dia untuk ke sel mast, ada yang dia ke leukotriennya, targetnya, ada yang langsung ke antibodi. Jelas ya? Jadi pada kasus-kasus yang membutuhkan treatment yang pada kasus berat atau bolak-balik relapse kasusnya, ini digunakan. Oke, clear. Sekarang kita, ini contoh-contoh bentuk sediaan obatnya. Nah, kita masuk ke farmakologi co-agent. Secara simpel, ini dia dibagi menjadi, ada yang membagi 3, tapi di sini bisa juga menjadi 2. Dikelompokkan pada antitusis dan ada yang sebagai ekspektoran. Nah, kalau yang membagi 3 itu antitusis, ekspektoran, sama mukolitik. Jadi mukolitik dia berdiri sendiri kalau ada yang membagi dalam 3. Nah, prinsipnya di sini memang beda. Kalau ekspektoran yang gliseril guaiacolat ini, dia mekanisme kerjanya, dia menambah volume daripada sputum. Supaya sputumnya menjadi lebih encer, lebih banyak, sehingga semakin terangsang untuk dibatukan. Sementara kalau mukolitik ini, pada dahak, pada sputum, kalau dahak itu bahasa awam ya, pada sputum yang sudah lengket, sehingga dia mekanisme kerjanya ini kepada memutus bridging dari ikatan antar mukopoli protein dari si sputum tadi, sehingga dia gampang, nggak terlalu kental lagi, dia menjadi gampang untuk dibatukan. Nah, itu obatnya N-acetilcysteine contohnya. Kalau yang antitusis ini, ada yang antitusis yang dia adisif seperti kodein, tapi ada yang sudah berkurang efek adisinya seperti dextrometorphan. Secara
Mekanisme kerjanya tentunya di sini, kalau untuk antitusif, dia kerja obat ini akan meningkatkan ambang rangsang dari refleks batuk. Makanya pada kasus kalau misalkan dia sputumnya itu sangat produktif, ada bakteri yang sangat produktif menghasilkan sputum, tanpa kita barengin pemberian antitusifnya supaya jangan batuk-batuk nih, kita kasih penekan batuk, kita kasih antitusif. Akibatnya apa? Sputumnya semakin banyak tertumpuk, tidak terbatukan. Kenapa? Karena ambang rangsang dari refleks batuk itu ditingkatkan. Jadi dia butuh rangsang yang besar untuk adalah rangsang membatukkan. Itu prinsip dari kerja antitusif. Beda kodein sama dextrometorphan, sebenarnya ini kalau berdasarkan dari molekulnya, molekul awalnya ini berasal dari morfin. Morfin diubah gugusnya menjadi kodein, kemudian berubah yang tadinya sebagai anti analgetik, maksudnya untuk mengurangi nyeri, bisa menjadi kodein, menjadi obat batuk. Sementara bisa dibuat lagi menjadi struktur yang baru lagi, menjadi dextrometorphan, di mana masih indikasi yang baru, tapi struktur molekulnya sudah berubah sedikit, sehingga mengurangi dari efek samping adiksinya. Yang pada kodein masih ada, pada dextrometorphan itu sudah sangat berkurang. Gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya saya rasa bisa kalian baca aja. Cara prinsipnya tadi saya sudah sampaikan. Mekanisme kerja obat ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Satu yang mau saya ingatkan ke kalian adalah pada anak-anak yang belum punya refleks batuk, pada bayi itu hati-hati. Jangan berikan obat batuk kelompok apapun juga. Kenapa? Karena dia nggak bisa membatukkan. Nanti dia akibatnya pertukaran dari gas yang harusnya CO, kemudian itu tidak bisa terbersihkan di paru-paru, itu nanti akan mengakibatkan hal yang fatal bagi si bayi itu sendiri. Dan juga akibatnya karena sputumnya nggak keluar, tertumpuk. Nah, itu bahaya. Hati-hati ya. Ada pertanyaan? Karena saya juga ada seret nih. Karena sudah hampir maghrib, juga persiapan untuk buka puasa. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya masih menunggu. Kalau memang tidak ada, saya sudahi sampai di sini. Ada? 1, 2, 3. Kalau nggak ada, demikianlah kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.